Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Frida Berka dengan NIM 53020200132. Dalam tema kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat, yakni pemikiran filsafat Al-Ghazali. Sebelum kita mengetahui bagaimana pemikiran filsafat dari Al-Ghazali, maka mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan sosok Al-Ghazali sendiri. Jadi, siapa itu Al-Ghazali? Riwayat hidup Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf, karena orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Ia juga terkenal pecinta ilmu, dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Karenanya, tidak heran sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Razikani. Kemudian pada masa mudanya, ia belajar di Nishapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizamiyah Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahru Mukhriq, yang berarti laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam Al-Malik di kota Muaskar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizamiyah, Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan Batiniyah, Ismailiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat, seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, akhirnya ia kembali ke kota kelahirannya di Tus pada tahun 1105 Masehi. 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat, tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan batinnya mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah kehidupan dikasihi Allah? Inikah cara hidup yang diridhoi Tuhan? Dengan merebut madu dunia sampai ke dasar gelasnya, bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Mekah, kemudian ke Damaskus dan tinggal di sana sambil mengisolir diri untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalan di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hambanya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. Dari Damaskus, ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tus. Di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada usia 54 tahun. Kemudian mengenai karya-karya Imam Al-Ghazali. Rampung dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata mustahil adanya penyelewengan. Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya, dan pengarang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama ada Maqasid al-Falasifah, yang berarti tujuan
tujuan-tujuan para filosof, merupakan karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua ada Tahafut al-Falasifah, yaitu kekacauan pikiran para filosof yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. Yang ketiga ada Mi'yar al-Ilm, yaitu kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat ada Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus, yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kelima ada Al-Munqidh min Al-Zalal, yaitu penyelamat dari kesatuan, merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dalam merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Yang keenam ada Al-Ma'arif Al-Aqliyah, yaitu pengetahuan yang rasional. Yang ketujuh Mishkat Al-Anwar, yaitu lampu yang bersinar banyak, membahas mengenai pembahasan akhlak tasawuf. Yang kedelapan ada Minhaj al-Abidin, yaitu jalan mengabadikan diri kepada Tuhan. Yang kesembilan Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, yaitu moderasi dalam akidah. Yang ke-10 Ayyuhal Walad, yaitu wahai anak. Yang ke-11 Al-Mustashfa, yang terpilih. Yang ke-12 Iljam al-Alam al-Ilm al-Kalam. Yang ke-13 yaitu Mizan al-Amal, yaitu timbangan amal. Kemudian mengenai filsafat Imam Al-Ghazali. Filsafat Imam Al-Ghazali ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu filsafat ketuhanan Al-Ghazali, yang kedua mengenai tasawuf Al-Ghazali, dan yang ketiga yaitu mengenai filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Yang pertama adalah filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Filsafat ketuhanan Al-Ghazali ini memiliki 3 masalah pokok, yaitu masalah wujud, masalah zat dan sifat, dan masalah af'al. Filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang metafisika atau ketuhanan dengan memberi reaksi keras terhadap neoplatonisme Islam. Menurutnya, banyak kesalahan para filosof karena mereka tidak teliti dalam lapangan logika dan matematika. Untuk itu, Al-Ghazali mengecam secara langsung 2 tokoh neoplatonisme muslim, memandang metafisika ketuhanan dengan memberi reaksi keras, serta secara tidak langsung terhadap Aristoteles, guru mereka. Menurut Al-Ghazali, dalam Tahafut al-Falasifah, para pemikir bebas tersebut ingin meninggalkan keyakinan-keyakinan Islam dan mengabaikan dasar-dasar pemujaan ritual dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. Pandangan Al-Ghazali tentang filsafat ketuhanan terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu masalah wujud, masalah zat dan sifat, dan masalah af'al. Pertama yaitu masalah wujud. Al-Ghazali mengikuti tradisi ulama kalam al-Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Ia menunjukkan wujud Tuhan melalui dalil akli, dan ia mempertentangkan wujud Allah dengan wujud makhluk. Wujud Allah adalah qadim, sedangkan wujud makhluk adalah hadis atau baru. Wujud hadis menghendaki sebab gerak yang mendahuluinya sebagai penggerak yang mengadakannya. Sebab musabab ini tidak akan berakhir sebelum sampai kepada yang qadim yang tidak dicipta dan digerakkan. Sedangkan jika wujud Allah hadis, tentu akan menghendaki sebab musabab seperti itu juga, yang sudah pasti tidak akan ada pangkal pokok penggeraknya. Hal demikian adalah suatu hal yang mustahil dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian mengenai masalah zat dan sifat, Al-Ghazali membatasi diri dari pembahasan tentang zat Tuhan dengan mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang manusia memikirkan zat Allah. Dari itu, beliau menegaskan bahwa akal manusia tidak akan sampai mencapai zat itu. Cukup bagi manusia hanya mengetahui sifat af'alnya saja. Sedangkan dalam membahas sifat Tuhan, Al-Ghazali cenderung mengikuti para mutakalimin dari mazhab Asy'ari. Beliau menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat-sifat ini menafikan kesempurnaan makhluk dan menetapkan kesempurnaan Allah. Selain sifat salbiyah, ada pula sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang melekat pada zat Allah. Ia bukanlah zatnya, dan adanya sifat ini bersamaan dengan adanya Allah, dan tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Sifat ma'ani ini ada 7, yaitu qudrah, iradah, ilmu, sama, baswar, kalam, dan hayat. Kemudian masalah af'al. Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah tidak terbatas dalam menciptakan alam saja, tetapi Allah juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Perbuatan manusia tidaklah terlepas dari kehendak Allah. Manusia hanya diberi kekuasaan dalam lingkungan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan dan ikhtiar manusia adalah terbatas dan tidak akan melampaui garis-garis qadar. Dalam menguraikan af'al ini, Al-Ghazali mengembalikan permasalahan kepada firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 8. Yang kedua mengenai tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali dengan sifat kritisnya kadang tidak percaya pada kebenaran semua aksioma atau sangat mendasar yang akhirnya melahirkan skeptik. Dia pernah mengutarakan pendapatnya terkait cahaya sebagai berikut. Cahaya itu adalah kunci dari kebanyakan pengetahuan.
Dan siapa yang menyangka bahwa kasyif atau pembukaan tabir tergantung pada argumen-argumen, sebenarnya telah mempersempit rahmat Tuhan yang demikian luas. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang disinarkan Tuhan dalam hati sanubari seseorang. Berdasarkan ungkapan dia tersebut, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya pengetahuan yang menimbulkan keyakinan akan kebenarannya bagi Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan dengan tasawuf. Ungkapan ini ada setelah dia tidak merasa puas dengan ilmu kalam dan filsafat, serta meninggalkan kedudukannya yang tinggi di Madrasah Nizamiyah Baghdad tahun 1095 Masehi dan pergi bertapa di salah satu menara Masjid Umawi di Damaskus. Tasawuf Al-Ghazali berbeda dengan tasawuf yang berkembang saat ini. Ia tidak melibatkan diri dalam aliran tasawuf inkarnasi atau panteisme dan karya-karyanya tidak keluar dari sunnah Islam yang benar. Pengetahuannya tidak berdasarkan hasil-hasil argumen ilmu kalam, sehingga semenjak saat itu tasawuf mulai digandrungi masyarakat kembali. Yang ketiga, filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Tujuan dari butir-butir nilai akhlak yang dikemukakannya adalah sebagai sarana mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah, dengan arti membuka hijab-hijab yang membatasi diri manusia dengan Tuhannya, karena menurutnya akhlak sangat terkait erat dengan filsafat ketuhanannya. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dan tindak tanduk dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam hal ini, terdapat persamaan antara Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskaleh, dan Tusi, bahwa akhlak harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan, dan sifat-sifatnya, karena ia merupakan sumber kebaikan, kebahagiaan, dan sebaliknya. Berbicara masalah jiwa, sebagaimana Tusi dan filosof lainnya, Al-Ghazali membagi jiwa menjadi 3 bagian, yaitu jiwa bernafsu atau an-nafs al-bahimiyah yang berasal dari materi, kemudian jiwa berani atau an-nafs as-subu'iyah, dan jiwa berfikir atau an-nafs an-natiqah yang berasal dari ruh Tuhan yang tidak akan hancur. Al-Ghazali juga membuat tabulasi kebaikan pokok yang terdiri dari 4 hal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, menjaga kesucian, dan keadilan. 4 hal ini merupakan jalan tengah dari ketiga jenis jiwa tadi, dan untuk mencapai jalan tengah ini diperlukan akal yang berfungsi efektif bagi terciptanya posisi tengah. Jiwa berpikir dan syariat berfungsi efektif untuk terciptanya posisi tengah jiwa bernafsu dan berani. Al-Ghazali mengenalkan konsep jalan lurus atau as-siratal mustaqim yang dinyatakan lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pisau. Kesempurnaan jalan ini akan dapat dicapai dengan penggabungan antara akal dan wahyu. Ihya Ulumuddin merupakan salah satu karya Al-Ghazali yang mengupas tentang pemikiran filsafat etikanya. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat etika Al-Ghazali adalah tasawuf Al-Ghazal. Akhlak merupakan keseimbangan antara daya ilmu dan daya pengendalian amarah, dan jalan untuk mencapai akhlak ialah dengan naluri insani serta latihan-latihan. Latihan ini dilakukan dengan amal-amal. Adapun tujuan dari akhlak luhur adalah menahan diri dari mencintai dunia wujud dan mengalihkannya kepada nikmatnya mencintai Allah. Al-Ghazali berpendapat bahwa watak manusia pada dasarnya adalah seimbang, sementara lingkungan dan pendidikanlah yang memperburuknya. Sebagaimana prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang berkuasa dan sangat memelihara dan menjadi rahmatan lil alamin. Untuk takarub kepada Allah, yang terpenting adalah muqarabah dan muhasabah. Adapun kesenangan menurut Al-Ghazali ada 2, yaitu kepuasan atau ladhat ketika mengetahui kebenaran sesuatu, dan kebahagiaan atau sa'adah ketika mengetahui kebenaran sumber dari segala kebahagiaan itu sendiri, atau ma'rifatullah disertai musyahadah al-qalb. Kesimpulan yang dapat kita petik dari penjelasan tersebut adalah bahwa pemikiran Al-Ghazali banyak mempengaruhi pada masa setelahnya, karena sesuai dengan ajaran Islam. Ia mendapat gelar Hujatul Islam karena jasanya dalam mengomentari dan melakukan pembelaan terhadap berbagai serangan dari pihak luar, baik Islam maupun orientalis barat. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rushd pada dasarnya memiliki satu garis kesamaan, yaitu sebuah garis yang berangkat dari titik pemikiran Ibnu Sina dengan aliran filsafat yang memiliki bangun dasar wahdatul wujud. Al-Ghazali mengemukakan bahwa para filosof yang mengajarkan 3 hal, yaitu keabadian alam, pengetahuan Tuhan yang universal, dan menolak bangkitnya jasad setelah mati adalah kafir, termasuk yang mengikutinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.